Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan proses pembentukan gamet. Sebelumnya saya sudah menjelaskan proses pembentukan gamet jantan yaitu spermatogenesis, dan kali ini saya akan menjelaskan proses pembentukan gamet betina yaitu oogenesis. Nah, proses pembentukan gamet betina atau yang kita kenal dengan istilah oogenesis itu terjadi di ovarium. Ini gambar ovarium ya. Nanti sel yang dihasilkan itu disebut dengan ovum. Nah, proses pertama itu bermula dari pembelahan dari sel-sel induk telur. Di sini primordial germ cell itu akan berkembang menjadi oogonium. Nah, ini ya. Nah, oogonium ini akan melakukan pembelahan dan berkembang karena adanya stimulasi dari FSH. FSH ini follicle stimulating hormone yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari. Selanjutnya, oogonium akan berkembang mengalami pembelahan mitosis, yaitu membentuk oosit primer. Oogonium ini inti selnya memiliki kromosom ganda yang disebut dengan diploid. Setelah dia mengalami pembelahan secara mitosis, dia akan berubah menjadi oosit primer dan kromosomnya juga masih bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer ini akan mengalami pembelahan lagi secara meiosis 1. Nah, ketika dia mengalami pembelahan secara meiosis 1 ini, terjadi pembagian kromosom sehingga yang semula bersifat diploid, maka selanjutnya bersifat haploid. Ya, D itu double, kemudian haploid 1. Jadi tadinya 2 pasang, sekarang hanya ada 1 pasang. Dan namanya juga berubah menjadi oosit sekunder. Nah, proses dari oogonium ini sampai ke oosit sekunder ini terjadi di ovarium. Berikutnya, ini oosit sekunder. Berikutnya, telur dilepaskan menuju ke tuba Pavlovi, dan bila nanti ada sperma yang berhasil masuk ke saluran reproduksi wanita dan berhasil membuahi oosit sekunder ini, maka proses pembelahannya dilanjutkan, yaitu melalui proses pembelahan meiosis kedua, dan terjadi lagi pembagian sitoplasma yang tidak sama besar seperti ini tadi. Pada saat melakukan pembelahan meiosis 1 terjadi pembagian sitoplasma yang tidak sama banyak, sehingga ada satu sel yang berukuran besar yang disebut dengan oosit sekunder. Kemudian ada satu sel yang berukuran lebih kecil yang disebut dengan badan polar pertama. Nah, ini terjadi di ovarium. Sampai tahap ini terjadi di ovarium. Kemudian nanti sel telur dilepaskan. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Nah, ketika nanti ada sel sperma yang berhasil masuk ke saluran reproduksi wanita, kemudian berhasil membuahi oosit sekunder ini, maka pembelahan meiosis kedua dilanjutkan, yaitu membentuk ovum. Nah, pada saat meiosis kedua ini juga terjadi pembagian sitoplasma yang tidak sama banyak. Yang bagian yang besar itu disebut dengan ovum, dan bagian kecil disebut dengan badan polar kedua. Badan polar pertama, badan polar kedua ini tidak berfungsi sebagai sel telur, tapi dia akan terdegradasi. Nah, yang berfungsi sebagai telur itu adalah ovum. Berikutnya nanti ovum ini akan terus berkembang menjadi zigot karena dia sudah dibuahi oleh sperma.